Shalom, selamat datang di PH Online SMA Negeri 3 Medan, Jumat 3 September 2021. Sebelum kita mulai PH Online kita ini, diharapkan kita semua dapat menyiapkan hati dan pikiran kita. Agar PA online kita berjalan dengan lancar, kita akan memulai saat teduh diiringi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Setiamu di sepanjang hidupku.
pujian kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Sukacita Surga. Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan patah semangatku.
Halo, shalom semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada Jumat ini, sejenak kita dengarkan epistel kita yang diambil dari Efesus yang ke-6, ayat 10 sampai 13. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Sekian epistel kita pada Jumat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mas Nan Girsang, mari kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam siswa Kristen yang Ibu kasihi. Kesempatan ini kita kembali bersyukur karena kita dapat mengikuti PA sekalipun melalui daring. Mari kita bersama-sama berdoa. Bagimu Tuhan, pujian dan hormat serta syukur kami
Anugerah-Mu yang memberi kami pertolongan di dalam setiap keadaan dan situasi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, hidup dan berkuasa. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Anugerahi kami hikmat pengertian-Mu akan pengetahuan firman-Mu untuk menjadi dasar bagi kami melakukan setiap kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, kekasih Ibu, siswa Kristen SMA Negeri 3, mari Ibu ajak kalian membuka Alkitab dari kitab Filipi pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Sekali lagi sama-sama kita baca Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca. Dalam kesempatan ini Ibu memberi judul firman yang akan kita renungkan, yaitu berpikir dan bertindak. Sekali lagi, berpikir dan bertindak. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Apakah kamu berpikir tanpa bertindak atau bertindak tanpa berpikir? Tapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajak kita berpikir dan bertindak. Amin. Berpikir dan bertindak. Nah, untuk apa kita berpikir dan bertindak? Tadi dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Dalam hidup ini, siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera? Sudah damai, sejahtera pula. Tak ada orang yang menolak keadaan itu. Tapi bagaimana keadaan itu dapat menjadi milik hidup kita? Menjadi bagian kehidupan yang dapat kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Siswa Kristen yang Ibu kasihi, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan damai sejahtera dari Allah itu yang akan memelihara. Memelihara, kamu tentu tahu ya apa arti memelihara. Apa yang dipelihara? Hati dan pikiran kita. Nah, jadi apa yang dapat kita mengerti dalam keadaan ini? Sesungguhnya damai sejahtera itu hanya ada di dalam Allah. Karena itu bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera? Supaya kita memperoleh damai sejahtera, maka firman ini mengajak kita untuk kita aktif, bukan pasif. Aktif berbuat. Sebagai murid Kristen, aktif berpikir untuk menjadi landasan perbuatan kita, menghadirkan shalom di dalam kehidupan kita. Jadi shalom itu adalah satu usaha yang harus kita perjuangkan setelah Tuhan anugerahkan. Menjaganya, memeliharanya, memperjuangkannya. Bagaimana kita untuk dapat menjaga, memelihara sehingga damai sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan itu kepada kita tetap menjadi bahagian hidup kita? Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita aktif.
supaya kita berbuat sesuatu. Apa yang kita perbuat? Kita mulai pembahasan firman ini pada ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Setiap kita memiliki pikiran. Apa yang ada pada pikiran kita? Pikiran itu menyangkut akal. Akal itu intelektual, kecerdasan atau IQ. Ingatan, angan-angan, gagasan, dan lain sebagainya. Keseluruhan yang ada pada bagian daripada pikiran kita ini, itulah yang mendorong kita untuk bertindak. Karena itu firman ini mengajarkan kita memikirkan perkara-perkara yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci. Karena kesemuanya itulah yang akan menjadi dasar bagi seseorang, penyebab bagi seseorang dia bertindak apa. Apa itu tindakan atau perbuatan? Tindakan itu adalah satu usaha untuk mengatasi sesuatu. Itu tindakan. Atau sesuatu yang dilakukan. Dan yang disebut juga perbuatan. Itu namanya tindakan. Keseluruhannya itu bermuara daripada apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu kesempatan ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita harus memulai dari pikiran-pikiran kita ini hal-hal yang benar. Apa itu yang benar? Yang benar itu tidak mengecewakan. Setiap pemikiran yang benar pasti tidak mengecewakan. Maka pikirkanlah yang benar. Kalau kamu seorang siswa berpikir benar, berarti kamu akan memulai pembelajaranmu dengan berpikir benar. Misalnya besok kamu pelajaran agama atau matematika atau apapun, malam hari misalnya kamu mempersiapkan diri. Periksa bukumu, baca materi yang akan dipelajari besok, persiapkan perangkatmu, siapkan kotamu, mungkinkan jaringan yang kuat di mana untuk kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu namanya berpikir benar, tidak mengecewakan. Kemudian berpikir yang mulia. Berpikir yang mulia itu sesuatu hal yang menghasilkan keseriusan. Keseriusan kita berpikir tentang sesuatu hal akan menghasilkan sesuatu yang terhormat. Misalkan, kalau kamu berpikir mulia dalam hal pembelajaranmu, kamu akan serius. Keseriusan yang akan mendorong kamu mempersiapkan diri. Orang yang mempersiapkan diri tidak akan kekurangan sesuatu apa. Setelah segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, dia akan melakukannya sesuai dengan sebagaimana seharusnya dilakukan. Misal, kalau ibu kalau mengabsen, ibu suruh kamu mengisi form. Di form itu selalu ibu arahkan untuk mengisinya tepat waktu dan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan di bagian penulisan nama juga ibu ingatkan sekali lagi, buat nama lengkap dengan menggunakan huruf kapital. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak menyelesaikan sedemikian itu atau mengerjakannya demikian itu. Ibu berpikir orang ini serius enggak ya membaca? Kalau dia membaca, apakah dia paham apa yang dibacanya? Kalau dia paham, kenapa tidak dikerjakannya? Nah, hal-hal yang sedemikian itu adalah buah dari keseriusan seseorang dalam bekerja. Hasil kerjanya membawa dia, kalau kerjanya bagus, kerjanya benar, membuat dia terhormat. Oh, orang ini bagus. Kerjanya baik, kerjanya seperti yang diharapkan, bahkan lebih daripada yang diharapkan. Itu orang yang berpikir mulia.
Itu contoh, nanti kamu bisa kembangkan lebih lagi. Nah, kemudian memikirkan perkara-perkara yang adil. Yang adil itu apa? Yang adil adalah apabila kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan benar terhadap Allah atau secara vertikal, terhadap diri kita dan terhadap sesama kita. Bermuara dari diri kita. Dari diri kita ini keluar hubungan yang baik kepada Allah. Dari diri kita ini keluar hubungan yang baik dengan sesama. Ada kewajiban atau ibu lebih sering lebih suka ya menggunakan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada Allah dan tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Kalau itu kita lakukan benar, itulah yang adil. Contoh, kalau kamu memberi makanan kepada orang lain, apakah makanan yang kamu suka itu kalau diberi kepada kamu, kamu suka? Kalau seperti itu berarti itu pemberian yang baik. Itu adil. Ada banyak orang memberi apa yang dia tidak suka. Karena dia tidak suka maka diberikannya kepada orang. Apakah itu adil? Apakah itu benar? Tentu itu perlu dikoreksi kembali, dikaji kembali. Baik, demikian berikutnya yaitu pikirkan perkara yang suci. Apa itu yang suci? Suci itu artinya mulia, bersih, tidak tercemar secara moral. Jadi kalau kita berpikir suci, tentu kita melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita tanpa ada orang lain memiliki tuntutan batin dari kita. Memiliki keberatan hati nurani dari kita. Misal, kalau kamu mengerjakan tugasmu, kamu kerjakan dengan baik sebagai seorang murid. Kalau gurumu misalnya menugaskan kamu kumpul jam 3, kamu kumpul jam 3 atau sebelum jam 3, bukan jam 4 atau bukan besok. Kalau orang yang mengumpulkannya kan besok, itu tentu bukan suci lagi. Ada cacat perkara yang tidak baik di situ. Cacat disiplin di situ, membuat ada orang memiliki keberatan moral. Nah, demikian selanjutnya yaitu pikirkan perkara yang manis. Perkara yang manis itu adalah melahirkan kasih. Indah. Perkara yang manis itu adalah merupakan kebaikan yang melahirkan simpati, yang terwujud dari kesabaran, yang menjadikan seseorang itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang menggembirakan. Kalau dia ada di sekitar, dia akan membuat orang tidak resah, tidak takut. Tetapi orang yang di sekitar kita menerima kita dengan gembira. Kenapa? Karena buah pikiran kita melahirkan konsep-konsep ide-ide kita, perbuatan kita, sikap kita manis, menyenangkan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita pikirkan. Baik, poin yang keenam adalah pikirkan perkara yang sedap didengar. Ada orang berbicara membuat orang lain sakit hati karena kata-katanya kasar. Kata-katanya menyakiti. Tetapi firman Tuhan mengajak kita memikirkan perkara-perkara yang sedap didengar. Yaitu bukan hanya sedap didengar oleh manusia, tetapi berkenan didengar oleh Allah. Itu namanya yang sedap didengar. Allah pun berkenan mendengar perkataan kita. Itulah sebabnya orang tua sering menasihatkan kita, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Pikirkan dulu kata-kata kita. Kalau kita sudah berkata-kata terlanjur, tidak akan dapat bisa ditarik kembali. Yang ketujuh, kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah hal yang bermutu. Mari kita pikirkan hal-hal yang bermutu, hal-hal yang berkualitas tinggi. Kita kerjakan juga seperti itu. Sikap kita berkualitas tinggi, pikiran kita berkualitas tinggi, perbuatan kita berkualitas tinggi,
perkataan kita juga berkualitas tinggi. Sehingga semuanya itu merupakan sesuatu perbuatan aktif dari diri kita sendiri untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam rumah terhadap orang tua dan saudara, baik di dalam sekolah terhadap sesama sekolah, teman sekolah dengan guru, baik di lingkungan masyarakat atau di gereja atau dimanapun kita berada. Kehadiran kita itu menghadirkan shalom. Bagaimana sahabat belajar yang Ibu kasihi? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang seperti ini? Tentu itu perlu diupdate kembali. Kenapa kita harus memikirkan itu? Pertama, karena Allah sumber kasih damai sejahtera, Dialah pola kehidupan kita. Segala sesuatu yang memberikan kebaikan yang tertinggi bagi manusia. Artinya Allah telah memberikan potensi itu di dalam diri kita. Karena itu kita mampu melakukannya. Selain daripada itu, Allah sumber pengharapan, tempat bergantung dan berserah bagi kita. Karena itu bukan berarti bahwa kita tidak mungkin mengerjakannya. Memang secara sepintas kita merasa agak sulit mengerjakan itu. Tetapi sesungguhnya kita bisa kalau kita berserah penuh kepada Allah, percaya kepada kuasa pertolongan Roh Kudus-Nya. Kenapa? Karena Allah sumber ketekunan, kekuatan dan penghiburan. Ketekunan itu merupakan kemampuan untuk bangkit, menaklukkan segala kekurangan atau ketertinggalan atau kegagalan. Kekuatan dan penghiburan itu suatu dorongan yang memberi semangat, memampukan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena itu, anak ibu yang kekasih, Anda harus aktif. Amin. Sekarang, apa yang kamu pikirkan dan apa yang akan kamu lakukan? Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan tadi dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri ibadah PA ini, kami mau mengajak teman-teman semua untuk mengangkat satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini
mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, karena itu curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa hikmat, pengertian, dan pengetahuan daripada Tuhan. Biarlah kiranya kita berjuang untuk melakukan secara aktif kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita raih damai sejahtera yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan mempertahankannya. Mari kita terima berkat daripada Bapa, damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.